Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Berikut adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman sahabat Bacalah 96, pernah nggak kebayang gimana rasanya jadi orang pertama yang diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia? Nah, itulah peran besar yang dipikul oleh Nabi Nuh alaihissalam. Meski kisah beliau sangat penting, menariknya, tidak ada informasi pasti baik dari hadits sahih maupun pendapat ulama yang kuat tentang di mana atau kapan tepatnya beliau dilahirkan. Tapi para sejarawan mencoba menyusun beberapa kemungkinan. Beberapa lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kelahiran Nabi Nuh alaihissalam antara lain kota Ur di daerah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, kota Haran juga di Mesopotamia, wilayah yang kini jadi bagian dari Turki, dan satu tempat lagi yang cukup dikenal, yaitu sekitar Gunung Judi di Turki, yang diyakini sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir besar. Kalau soal tahunnya, sebagian peneliti memperkirakan Nabi Nuh alaihissalam lahir antara tahun 3000 hingga 2500 sebelum Masehi. Tapi, tentu itu hanya dugaan. Yang jelas dan pasti, kita tahu beliau hidup sangat lama, bahkan usianya disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. itu berarti Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama kaumnya selama 950 tahun. Subhanallah, umur yang luar biasa panjang untuk ukuran manusia. Dan menjelang akhir hayatnya, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan wasiat yang sangat dalam kepada anaknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadits ini. Sesungguhnya ketika Nabi Nuh alaihissalam hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada anaknya, "Aku wasiatkan kepadamu dua hal, agar kamu tidak menyekutukan Allah, bertauhid, dan agar kamu tidak bersikap sombong." Hadits riwayat Ahmad. Pesan yang singkat, tapi isinya berat dan penting banget. Menjaga tauhid dan menjauhi kesombongan, dua hal yang harus terus kita jaga dalam hidup ini. Tujuan pengutusan Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman, jika kita membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, kita akan menemukan dengan jelas apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Misi utama beliau adalah untuk mengajak umat manusia kembali kepada tauhid dan memperingatkan mereka tentang azab yang sangat pedih jika mereka tidak bertakwa. Mari kita simak beberapa ayat yang menggambarkan tujuan pengutusan Nabi Nuh alaihissalam. Quran Surat Nuh ayat 1. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa demikian? Bila mencermati terjemahan di atas, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memberi peringatan sebelum datangnya azab, agar mereka tidak terus berada dalam kesesatan. Al-Quran Surat Hud ayat 25 dan 26. قَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي
أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk mengajak kaumnya hanya menyembah Allah dan memperingatkan mereka tentang ancaman azab jika mereka tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Di sini Nabi Nuh alaihissalam dengan tegas mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan bertakwa kepadanya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Nabi Nuh alaihissalam sangat khawatir kalau kaumnya tidak bertobat dan tidak menghindari azab yang akan datang. Al-Quran Surat Yunus ayat 71. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Nabi Nuh alaihissalam tegas dan berani meski kaumnya menolak. Beliau bertawakal kepada Allah dan menantang mereka untuk mengambil keputusan tentang dirinya. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 105-108. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya bahwa dia adalah Rasul yang terpercaya, yang diutus untuk menuntun mereka kepada kebaikan. Ia mengajak mereka untuk bertakwa dan taat kepada Allah. Dari semua ayat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan utama Nabi Nuh alaihissalam adalah untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid, mengingatkan mereka akan azab yang pedih, dan mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Bersambung ya.